Waalaikumsalam Pak Agus. Silakan masuk. Nuwun sewu Bu Tutu, Nggih. minta waktunya sebentar. Ini mau curhat-curhat masalah anak di kelas. Oh nggih, monggo Pak Kinara, duduk silakan. Jadi begini Bu, di kelas saya, di kelas 6, itu ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk membaca lancar Bu. Jadi ada sekitar 5 anak yang masih kesulitan dalam membaca. Sudah bisa membaca sih Bu, tapi di tahap kelas 6 kan membacanya tidak mengeja Bu. Seharusnya kan bisa membaca dengan lancar dan memahami bacaan tersebut. Padahal sebentar lagi mau PSAJ ya Pak ya? Iya Bu. Persiapan itu. PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, dan nantinya mau masuk ke tingkat yang lebih tinggi, ke SMP atau ke MTS. Nah, mungkin solusinya gimana nggih Bu nggih? Tapi selama ini yang sudah Bapak lakukan di kelas itu usaha untuk mengatasi masalah tersebut apa saja Pak? Ya, ketika membaca literasi Bu, literasi di kelas, saya itu sering menyuruh mereka untuk membaca nyaring, membaca materi yang ada di buku paket dan disimak teman-teman lainnya. Tapi kendalanya seperti itu tadi Bu. Ketika mereka membaca nyaring kan masih mengeja Bu. Masih belum lancar lah. Tidak mengeja sekali tapi belum lancar. Ketinggalan dibanding teman-teman lainnya. Nah, teman-teman yang lain itu kan merasa sudah bisa Bu, merasa sudah bisa membaca. Jadi seakan-akan dia itu malah niku Bu, tertekan atau gimana. Padahal ingin saya itu biar dia itu bisa lebih pede gitu loh Bu, untuk membaca di depan kelas. Tidak di depan kelas sih, di bangkunya masing-masing tapi secara keras. Ya, mungkin usaha saya seperti itu Bu. Selama ini bagaimana respon teman-teman yang lain atas ketertinggalan temannya tadi Pak? Ya, mungkin kalau ada anak yang mungkin dibilang tertinggal dari teman-teman yang lainnya, mungkin kan secara sosial kan dibedakan Bu. Tidak terlalu kental pembedaannya sih, tapi kan mungkin aku sudah bisa baca, aku lebih aktif, aku mengerjakan tugas lebih aktif. Nek kelompokan ora sakaro caiku, kenone kelompok-kelompok ini kan gitu Bu. Kan saya merasa dia yang belum bisa membaca sebagai anak kan lebih minder gitu Bu, tersisihkan. Jadi takutnya nanti ketika dewasa dia itu belum bisa berbaur secara baik dengan teman-teman lainnya. Apalagi ini kan ya tadi mau masuk ke SMP, ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ketika terjadi seperti itu, tindakan Bapak terhadap anak itu dan teman-temannya itu bagaimana Pak di kelas biasanya? Ya itu tadi Bu, saya menyuruh anak yang belum lancar untuk membaca, saya suruh membaca nyaring, dan seminggu 2 kali atau 3 kali saya suruh membaca di depan. Saya suruh maju ke depan, ke meja saya, ke meja guru, lalu untuk mengambil tempat duduk sendiri dan membaca di depan saya, membaca pelan-pelan. Tapi bagi
bagi kami guru kelas 6, hal seperti itu kan mungkin sudah tidak tahapannya. Untuk melatih membaca. Tapi tentu saja kami melayani karena itu kebutuhan murid yang paling utama untuk membaca. Membaca saja masih mengeja, apalagi dia itu memahami bacaan. Jadi sering saya itu kalau mengoreksi tes akhir semester atau tes penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, itu sering jawabannya itu melencengnya sangat jauh sekali dari pertanyaan, apalagi yang pertanyaan isian yang Romawi 3 itu. Jawabannya sangat melenceng sekali. Berarti kan pemahaman anak selama ini terhadap materi kan Kurang belum ya, Pak. begitu bagus, dan diawali dari itu tadi, mungkin saya membaca yang belum begitu lancar. Tadi kan Bapak bilang kalau seminggu 2-3 kali ya untuk seperti mengadakan privat membaca dengan anak tersebut ya. Pernahkah dicoba untuk setiap hari secara intens gitu, Pak? Untuk Meluangkan waktu ya setiap hari. meluangkan waktu setiap hari mungkin belum, Bu. Karena kan ya mungkin padatnya jadwal ya seminggu 3 kali, 4 kali secara bergilir, Bu. Kan masih ada 5 Yang lain. anak tadi. Tapi tidak separah yang ini ya, Pak ya. Tidak separah yang ini sangat ya bisa membaca tapi mengeja. Tidak seperti teman-teman seusianya. Kemampuan teman-teman seusianya masih belum lancar dalam membacanya. Dalam pelaksanaan tapi rutin ya Pak, itu dilaksanakan secara rutin atau ada hambatan atau gangguan ketika Anda ingin privat atau melatih dia membaca, ada gangguan atau hambatan yang lain seperti itu? Rutin, Bu, rutin saya lakukan, dan itu juga sangat diapresiasi oleh itu teman-teman juga mengapresiasi, Bu. Tapi ya itu tadi, kemampuan anak yang belum bisa, kan mau gimana lagi, Bu, ya itu tadi, takutnya saya ketika SMP ini nanti menjadi beban ketika dia melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Tentu saja saya sadar untuk langsung bisa membaca kan memang sulit, Bu. Pendekatan dengan orang tua mungkin perlu ya, Bu ya. Iya. Jadi rencana Anda untuk mengatasi permasalahan anak tersebut yang belum bisa membaca tadi, rencana yang ingin Anda laksanakan ke depannya apa saja gitu? Ya, mungkin itu tadi, konsultas sharing lah dengan orang tua murid tersebut. Ya, mungkin saya mau meminta tolong kepada kepala sekolah untuk membuatkan surat atau bagaimana untuk orang tuanya diberitahu untuk ke sekolah. Karena ini kan masalah yang sangat penting juga kan, Bu ya. Ya, itu krusial sekali Pak, membaca. Membaca itu kemampuan yang pertama kali yang Calistung ya Pak itu. Ya, Calistung. dimiliki anak. Selain rencana Anda untuk meminta kepala sekolah untuk membuat surat pemberitahuan ke orang tua biar bisa diskusi bertiga ya Bu, ya Pak ya.
antara kepala sekolah, Iya, jenengan, orang tua murid. Apakah ada rencana alternatif yang lain jika rencana yang pertama tadi belum berhasil secara maksimal? mungkin itu Bu, anaknya itu ditekankan untuk mengikuti les baca. Sekarang kan banyak di desa-desa les baca anak hebat. Mungkin, tapi kan itu tadi yang di les kan biasanya anak-anaknya kan usianya di bawah mereka, di bawah dia. Iya, masih Yang mereka kecil-kecil kan biasanya, masih Pak. kecil-kecil. Mungkin solusinya bisa ke privat, datang ke rumah si anak tersebut. Kalau orang tuanya belum bisa untuk mengajari sendiri di rumah. Berarti ke depannya jenengan ada rencana kunjungan ke rumah anak tersebut ya, Pak? Rencananya begitu, Bu, ke, Berarti ke eh, rumah anak tersebut untuk mendatangi wali muridnya. Selain tadi diberi surat untuk berkunjung ke sekolahan agar bertemu dengan kepala sekolah. Kan kalau bertemu kepala sekolah, kita sekolah kan terkesan sangat berpihak pada murid. Nah, nanti saya melakukan untuk kunjungan ke rumah anak tersebut. Rencananya sih begitu, Bu. iya, Pak, karena kalau jenengan mengandalkan waktu di sekolah pasti akan sangat kurang karena ya kita sebagai guru kan ya sibuk juga ya, Pak, banyak pekerjaan. Saya rasa rencana yang akan Anda laksanakan ini sepertinya akan sangat membantu karena Anda meluangkan banyak waktu ya, Pak. Mau berkunjung ke rumahnya, kemudian privat di rumah anak tersebut. Kemudian dari apa yang sudah Anda rencanakan tadi, apakah tujuan Anda akan tercapai dengan maksimal? Menurut Anda dari rentang 1 sampai 10, nanti kemungkinan rencana Anda akan berhasil di titik yang mana? Kalau tujuan saya sih di titik 9. Tujuan saya di titik 9. Paling tidak anak tersebut kompetensi membacanya lebih dari yang kemarin. Lebih lancar lagi, tidak mengeja seperti dulunya. Dan itu juga kan membangun kepedean dia. Percaya Harapan diri saya ya. sih seperti itu, ya, di angka 9. Tapi untuk usaha yang saya lakukan juga bagi saya guru kelas 6 sudah sangat maksimal, Bu. Karena bagi guru kelas 6 kan Mengejar materi sudah juga ya, Pak. ya mengejar materi dan sudah tidak prioritas utamanya. Tapi itu tadi keberpihakan kita sebagai guru kepada murid, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian apa komitmen Anda terhadap rencana yang akan Anda laksanakan tadi? Yang akan melakukan privat tadi loh, Pak, ke rumah siswa. Ya, Komitmen Anda. kalau komitmen itu sih gini, Bu, ya. Jadi itu bukan privat kalau privat itu seakan-akan saya datang sering ya, Bu, ya. Gimana ya? Ya, saya berkolaborasi dengan wali murid anak tersebut untuk bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, khususnya dalam kemampuan membaca anak. Sebab ini kan kemampuan atau kompetensi yang sangat penting dimiliki si anak. Terkadang, Bu, itu wali murid itu acuh tak acuh dalam pendidikan anaknya sendiri. Semuanya diserahkan kepada guru. Tapi kan guru di sekolah kan
terhambat waktu juga, hanya jam 7 sampai jam 12 lebih sedikit. Apakah mungkin saya full mengajar satu anak tadi, perhatian ke satu anak tadi untuk latihan membaca, kan kasihan juga yang teman murid-murid yang lainnya. Ya. Kemudian selain dari Bapak pribadi ya Pak, apakah ada pihak lain yang dapat membantu Anda dalam melaksanakan rencana Anda ini? Mungkin di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang dapat membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Mungkin Bu Kepala Sekolah mungkin juga bisa membantu, ya tadi membantu untuk memastikan bahwa dan meyakinkan kepada wali murid bahwa pendidikan anak bukan sepenuhnya dipasrahkan ke sekolah, tetapi juga wali murid bertanggung jawab seutuhnya kepada anaknya sendiri. Ya untuk memastikan lah Bu, kalau di rumah itu diajari membaca bersama saudaranya atau mungkin dimasukkan les tadi. Iya, jadi peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya. Ya Paling Bu, tidak sangat mendampingi, penting memantau. sekali. Ya, jadi Bapak nggak bisa jalan sendiri tanpa orang tuanya ya Pak ya dalam mencapai tujuan ini. Nggih Bu, jadi peran utama dalam kemampuan membaca anak tadi saya kira orang tua sangat berperan sangat penting. Bagaimana yang Pak Agus rasakan hari ini? Apakah sudah agak lega, agak plong atau masih ada beban yang ingin disampaikan lagi Pak? Sudah plong Bu, sudah plong. Tapi itu Bu, nanti kalau datang ke rumah wali murid saya didampingi ya Bu ya. Siap Pak, kita akan rekan. Yang penting kan Iya. untuk memberi pelayanan terbaik untuk anak. Saya Kenapa Pak? Jangan jenengan terharu ya. Tinggal 2 menit. saya tak minum dulu Bu ya. Iya, nggak usah terharu Pak. Kita kan rekan ya Bu ya. Iya rekan. Yang penting saling mendukung untuk keberhasilan dan yang pastinya untuk pelayanan anak ini loh Pak yang utama. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Makasih Bu. iya yang penting Bapak lega ya sekarang, nggak usah Iya. ditanggung sendiri bebannya, nggak usah nangis seperti tadi. Sudah. Alhamdulillah sudah plong ya Pak ya. Sudah sangat plong sekali Bu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah semoga nanti kedepannya anaknya lancar ya Pak membacanya ya. Amin. Amin. Sampun nggih Bu nggih. Oh, Kula tak nggih. tumbas es riyin. Nggih, monggo Pak, monggo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tuku es? Pak Agus jangan terharu menangis ngono. Rupane ngeblek. Dak takon ngancani lho wong aku. Iya nek gak Pak Agus terharu sangat. ngantek loro ngombe, Mbak. Tuku es. Monggo minum dulu Pak Agus. Nggih. Perlu tambahan waktu nggak ini Bapak Ibu? Yang saya jadi kunci belum Bu? Oh iya, nggih. Bon, lanjut Bu Indah. Pak Agus minum dulu ndak? Pak Agus monggo minum dulu. Saya tambahkan sih. Tambahkan sih ya, tak ngombe sih. Mang keselak aku mang iki. Nggih, nggih. Ya monggo. Aku tutup kamera ini. Ya. Nggih, mboten apa-apa. Engko nek aku guyu biar gak ketok. Mik. Sampun tak matiin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Endah. Pripun? Pak Agus, bisa minta waktunya sebentar? Bisa, Bu Endah. Monggo, monggo. Iya, maaf ya Pak, mengganggu apa mboten Pak? Boten napa-napa. Oh Malah iya. senang saya. Oh iya. Mboten sibuk nggih? Boten. Iya, Niki iya. tugas CGP nggih niku menumpuk tapi nggih disempatkan lah ada teman yang Iya. ngebimbing. Iya, iya, iya. Semangat ya Pak CGP-nya, semoga Semangat. lulus, cepat lulus, berhasil, Amin. sukses. Iya. Pak Agus, ini saya kok ada yang ingin saya bicarakan. Saya punya unek-unek ini loh Pak. Oke. Napa niku Bu unek-uneke Bu? Nanti kita bisa selesaikan bersama. Iya, ini loh Pak. Sebagai guru, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya gitu loh. Dalam pengelolaan kelas, ketika saya masuk kelas itu biar anak itu berantusias dan tertarik, tidak ramai sendiri gitu Pak. Jadi anak biar tertarik dalam pembelajaran ya Bu, Iya Pak. biar tidak ramai sendiri. Nggih. Lalu selama ini yang sudah Bu Endah laksanakan bagaimana? Sejauh ini saya itu menerapkan metode-metode yang menyenangkan, yang fresh, biar anak itu menjadi aktif, mereka tidak ngomong sendiri. Tapi ya masih ada beberapa anak yang masih ngomong sendiri, rame. Saya juga sudah menggunakan media-media pembelajaran biar anak itu tertarik gitu loh, Pak. Tapi mungkin belum maksimal. Jadi masih beberapa anak yang sering ngobrol sendiri gitu. Jadi Bu Endah sudah berusaha nggih semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas. Namun peserta didik masih banyak yang rame gitu nggih, Bu? Iya Pak, saya tuh masih kesulitan mengendalikan anak itu agar dia memperhatikan, tidak bicara sendiri saat pelajaran berlangsung, begitu Pak. Strategi-strateginya itu loh Pak, ayo bagaimana ya Pak ya strategi agar anak itu bisa tertarik gitu loh Pak, bisa pembelajaran yang menyenangkan. Apakah mungkin Bu Endah itu pernah apa saja strateginya apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin pembelajaran di luar kelas atau mungkin pembelajaran memakai proyektor ditampilkan video-video atau mungkin bagaimana Bu yang sudah dilaksanakan selama ini? Iya itu tadi pembelajaran di luar kelas juga saya sudah lakukan. Kadang anak saya ajak ke musola karena saya kan PAI gitu ya, praktek langsung untuk sholat, wudhu, kemudian untuk BTQ juga di musola. Gitu. Jadi kalau anak saya ajak ke musola, sewenang. Bu, nang musola bu lho. Pelajarannya itu bab zakat, kok njaluk di musola, besok nek bab sholat gitu. Senangnya kudu ngajak ke musola. Untuk metode itu sudah saya rancang sedemikian rupa, Pak. Kemudian media juga pakai laptop, proyektor. Eh, tapi di SD itu ya Pak ya permasalahannya itu. Kan kita tidak setiap hari juga menggunakan laptop dan proyektor dan audio, sound. Karena itu kan di dalam kelas itu tidak ada. Jadi apalagi di sekolah saya itu kan lantai 2. Jadi kalau mau naik itu rempong gitu loh bawa laptop, bawa sound, bawa bawa media, terus bawa semuanya itu. Jadi memang tidak setiap hari juga saya menggunakan media laptop, proyektor, dan audio. Mungkin kalau di SMP, SMA itu kan per kelas sudah ada, atau di
sekolah-sekolah kota, sekolah favorit itu kan per kelas mungkin sudah disediakan, tapi kalau di perkampungan, di daerah pesisir, jadi di setiap kelas itu belum ada gitu. Jadi ya untuk penggunaan media ya tidak setiap hari juga, kadang 2 minggu. Kan saya tuh guru mapel ya, jadi itu kelas 1 sampai kelas 6 itu kan setiap hari beda kelas gitu. Jadi mungkin minggu ini pakai media, minggu pakai media proyektor, minggu depannya tidak pakai media yang lain gitu Pak. Sudah saya selang-seling begitu, tapi ya masih ada beberapa siswa yang kadang ngobrol sendiri sama temannya. Ayo itu yang ngobrol sendiri katanya diskusi Bu, nah gitu. Iya, iya. Kadang saya juga seperti itu, Bu. Kalau Iya. dalam kelas juga banyak, ya enggak banyak sih, sebagian kecil anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Ya tadi alasannya diskusi, alih-alih diskusi, padahal membicarakan itu, Bu, mau nonton ketoprak bareng. Janjian ya Pak ya. Janjian mau nonton ketoprak bareng. Nah, Bu, ini kalau menurut Ibu dari rentang 5 sampai 10 kemampuan Ibu sudah di posisi berapa dan Ibu inginnya di posisi berapa? Kalau saya itu pengennya di posisi 9, Pak. Tapi untuk saat ini mungkin baru di posisi 7,5 lah. Ada setengahnya. Belum bisa Berat. maksimal. Mungkin itu ya Pak, nanti bisa ditambah ditambah metode stop itu ya nanti ya. Saya coba nanti tak masukkan metode stop gitu. Nah, Biar anak nah, tenang itu dulu. iya. Itu metode yang sangat baru, Bu, di sekolah dasar. Iya. Metode mindfulness. Mindfulness. Iya, kemarin juga kita sudah belajar bersama tentang mindfulness. Mungkin jika kita terapkan di tahap kita di sekolah dasar sangat menarik itu, Bu. Iya, iya, iya. Tapi ini untuk kelas yang tinggi ya Pak ya biasanya. Nah untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 belum bisa. Ayo anak-anak tenang. Nanti tidak malah ya Melayu. Mungkin itu, Bu. Caranya yang disuruh napa nggih, sendeku napa pripun nggih, Bu? Niku le, sendeku terus tepuk konsentrasi gitu ya Pak ya. Nah, tepuk konsentrasi. Iya. Ya nanti akan saya coba dan menambah ice breaking biar anak-anak nanti semakin bersemangat dan pembelajaran semakin menyenangkan. Biar semuanya aktif, tidak ada yang ramai sendiri, begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Kan mungkin kadang anak terasa jenuh atau terasa bosan. Iya, mungkin juga seperti itu kadang. Kan kadang jam siang, kalau jam siang itu kan sudah capek gitu ya, namanya juga anak-anak gitu. Iya. Jadi itu tadi Bu nggih, napa jenenge ingin biar anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran nggih Bu nggih. Iya. Mengikuti secara utuh. Kalau di guru penggerak itu hadir secara seutuhnya nggih Bu nggih. Iya. Jadi tidak badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Iya. Pikirannya ingin makan sego jagung. Lalu ini kok Bu, atau mungkin ada hambatan Bu, hambatan jika Ibu ingin meningkatkan kemampuan anak. Iya itu tadi Pak mungkin Pak dalam kelas itu kan ya tidak ada LCD yang di dalam kelas, mungkin ya tantangannya itu ya tadi membawa sound yang besar itu, terus membawa alat peraga naik ke atas, naik tangga itu. Tapi kadang juga saya minta bantu sama anak-anak, ayo coba bantu Bu Enda bawa ini, bawa soundnya, bawa buku, bawa alat peraganya, begitu. Kalau kelas atas di atas ya Bu ya? Iya, naik tangga itu. Biasanya tuh
Sehari itu bisa 12 kali naik turun tangga itu. 12 Waduh, kali. motor, ambil di kantor, turun lagi, terus naik. Terus Bunda ada tamu, bakul kaos apa-apa turun lagi, naik lagi, langsing sampai. Itu bisa buat olahraga juga Bu itu Bu. Ya, bisa buat olahraga itu. Apa namanya? Itu bisa menjadi kita lebih sehat lagi. Iya Pak, betul Pak. Nggih. Tapi ya capek juga setiap hari. Lalu Benda itu tadi kan anak disuruh membawa yang kalau ke atas diminta tolong lah, Iya, minta minta tolong tolong anak ya. untuk membawa peralatan tadi. Apakah ada Bu Endah rencana yang lain atau mungkin apa gitu, kegiatan apa? Ya, tujuannya tadi supaya anak lebih fokus dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya, mungkin saya pertama akan menyusun materi yang dapat menarik minat siswa, Pak, agar mereka itu lebih fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariatif dalam proses pembelajaran, kelas bisa hidup dan tidak membuat jenuh siswa. Itu tadi juga dengan ice breaking, kemudian dengan teknik mindfulness, stop tadi, itu saya yakin anak pasti akan lebih tertarik dan dia tidak ngomong sendiri dengan teman-temannya. Untuk jangka waktunya berarti kalau mindfulness bisa dilaksanakan ketika pembelajaran gitu, Bisa, insya Allah bisa. Setiap hari berarti gitu, Ya tidak setiap hari juga, nanti setiap hari malah anak jadi bosan. Selang-seling. Oke, selang-seling gitu. Ya, bisa melaksanakan ice breaking atau mindfulness kepada Iya, anak-anak. betul Pak. Kalau ukuran keberhasilannya tadi di angka 9 tadi ya Bu ya. Iya. Nah, itu tadi kan ada hambatan-hambatan tadi Bu. Hambatannya ya Iya. kalau membawa tadi naik turun tangga. Turun tangga itu tadi. Soundnya kan besar di sini. Jadi ya cukup berat juga. Bukan sound jinjing nih Bu. Iya, sound jinjing tapi yang besar. Kemarin saya sudah beli yang kecil 200.000 itu. Kalau di rumah memang suaranya buanter, keras. Tapi setelah saya bawa di kelas, wah kalah dengan suaranya anak-anak. Kalah dengan anak-anak gitu. Iya, kurang buanter gitu loh. Padahal sudah yang harga 200 tak kira sudah buanter, ternyata kurang keras gitu loh. Lalu itu Bu, komitmen kita terhadap rencana tersebut, rencana tadi yang Ibu sudah utarakan tentang mindfulness atau tentang ice breaking tadi. Komitmen jenengan apa tentang rencana tersebut? Iya Pak, insya Allah saya akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, dan juga orang tua, karena memang kita saling berkolaborasi itu penting ya. Kemudian saya insya Allah akan berkomitmen menjalankan rencana saya ini, mengingat dengan adanya tujuan saya tadi yang mencapai level 9 untuk menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, efektif, menarik, siswa aktif, tidak bosan, tidak jenuh. Pokoknya kalau pelajarannya Bu Endah, siswa sangat antusias. Nah, itu komitmen saya seperti itu. Ya, jadi juga sudah itu ya Bu ya, yang kepala sekolah untuk meminta untuk memonitoring ya Bu ya. Iya, sudah. Jaga komitmen tadi Bu ya. Sudah meminta Bu kepala sekolah menjaga komitmen. Lalu Bu niku setelah jenengan niki
diskusi saling curhat niku yang jenengan rasakan gimana Bu perasaannya? Perasaannya alhamdulillah sekarang lebih lega Pak Agus, lebih plong karena tadi saya kan punya unek-unek, sudah saya utarakan ke Pak Agus dan alhamdulillah tadi sudah diberi masukan strategi-strategi, kita sudah membahasnya, semoga dalam rencana aksi nyata. Nanti saya insya Allah berkomitmen untuk melaksanakannya dan terima kasih Pak Agus sudah mau mendengarkan curhatan saya, sharing-sharing saya. Jangan bosan-bosan ya, Pak. Iya, Bu. Ini kan sharing. Jadi saya juga dapat ilmu dari jenengan. Jenengan sebenarnya bisa memecahkan masalahnya jenengan sendiri. Tinggal mau sharing dengan temannya. Saya hanya memfasilitasi, Bu. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Kapan-kapan kita sharing lagi. Saya juga mau sharing tentang teman-teman rekan-rekan saya juga yang lain. Kita berkolaborasi. Tapi mungkin lain waktu ya Pak ya. Semoga Pak Agus tidak bosan untuk mendengarkan unek-unek saya ini. Lain waktu sharingnya itu lebih enak itu Bu. Katanya Bu Safa kemarin itu kopi darat Bu. Oh iya, sambil jagong, ngopi, makan itu ya Pak ya. Atau makan bakso Bu. Iya betul. Lebih mengena di hati. Kapan-kapan pertemuan berikutnya kita sharingnya di dunia nyata ya Pak ya. Iya, kopi darat. Oke, siap. Nggih, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Nggih, parang Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup. Dia ikut bentar.